rawuh niat ingsun lunga ngaji kumpul tiang-tiang soleh. Amin Allahumma. Nah niki sengaja kula rawuhake Bibagir. Kula jenengan dongakake saged istiqomah nderek rotipe Habib Bagir. Niki Habib Bagir niki menawi Rebu napa Bib? Rebu Pahing niki ngawontenake rotib Al Idrus. Dalemipun ten Mantingan Ngebong mriki. Mulane menawi Rebu Pahing niki kula pengajian mriki tak tinggal lunga. Ndek iki kan ape jenengan do ngaji dhewe ya lah. Tak tinggal lunga tabarukan nderekake Habib Bagir. Kula nderek napa niku nderek rotiban. Kula njenengan dongakake saged istiqomah. Amin Allahumma. Langsung mlebet mawon. Monggo sing rawuh aja nduk mburi, engko sampean ora entuk berkat engko. Ngira. Lah menika keranten wonten Habib Bagir sampun rawuh wekdal sak cukupipun sedaya mangke nyuwun tausiahipun Habib, nyuwun wejanganipun, barokahipun kangge sedaya jamaah Habib. Muga-muga saged istiqomah. Amin Allahumma. Wekdal kawula aturaken dumateng Habib Bagir Idrus. Tafadhol ya Habib. Allahumma shalli ala Muhammad. Habib. Pokarnya pokar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muhtari man da'ana إلى بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارك الذي بك يمصف أو خاصنا وحبانا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'ad al-muqarrab indaka yawmal qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nurika sari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Kuasa, Zat yang tiada duanya. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mata, yang menciptakan kaki, yang menciptakan otak. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kaki dan kita dapat melangkah di tempat yang penuh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat melihat wajah-wajah orang-orang yang berjuangkan daripada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kehadirat Allah kita diberikan mata, kita dapat diizinkan memandang wajah cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang insya Allah, Nabi yang pasti kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil ujmah. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita syukuri kita menjadi umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Adam sampai Nabi Isa semua ingin menjadi umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tidak pernah memilih. Gak tahu milih, tapi Allah memilih kita sebagai umat daripada Rasulullah. Jadi itu adalah salah satu nikmat yang agung yang patut kita syukuri. Yang saya muliakan para kiai, wabil khusus Kiai Haji Hasan Basri dan kiai-kiai yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau, mudah-mudahan Allah memberikan amanah umur panjang, mudah-mudahan hajat duniawi dan hajat akhiratnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kumpul di sini mudah-mudahan menjadi sebab-sebabnya datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita di sini, pulang dari sini seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang susah diberi mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala berkat pulang dari majlis ini, karena majlis ini majlis yang penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Piye rahmate akeh. Majelis dibuka dengan bacaan Ratib Al-Atos. Kemudian dilanjutkan pembacaan Maulid Simtud Duror. Kemudian nanti ada ngaji Sahihul Bukhari. Ada tahlil untuk mengenang para arwah-arwah yang mendahului kita. Mendoakan mudah-mudahan arwah yang mendahului kita semua husnul khatimah. Jadi rahmatnya akeh di majelis ini. Barang siapa orang yang menyebut orang-orang soleh, itu pintu langit, pintu rahmat terbuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita membaca Sahih Bukhari, kita membaca Sahih Bukhari mesti ada hadasana Umar bin Khattab, hadasana Abu Hurairah. Itu semua adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang setiap kita sebutkan namanya pintu langit terbuka. Dan kita ketika berdoa, kita agar cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, doa kita disebutkan orang-orang yang mulia, orang-orang cintai oleh Allah dan Rasulnya. Itu adalah salah satu kunci berdoa. Jadi donga dhewe ora iso, dongane njaluk ditulungi ambek wong-wong sing dicintai ambek Rasulullah, ambek Allah. Donga dhewe ya angel ya nyebut, ya Allah berkah Sunan Mantingan, berkah Sunan Mataram. Jadi iku gampangno cepet kabule donga. Lah alhamdulillah iki ngaji ndek kene wonge akeh. Aku yakin ndek kene sing hadir kudu wong rau kabeh. Mesti ana wong bugel. Ana wong bugel. Oh, ndek buri nyaut wong bugel e. Ana wong mantingan. Oh, tanggoku ya akeh dadian. Nah itu adalah salah satu cahayanya Allah, cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terpancar di tempat ini. Jadi wong bugel do mrene, wong mantingan mrene karena mencari cahayanya Allah, cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepulang dari sini cahaya tersebut dibawa pulang dan menyinari cahaya yang ada di tempatnya, tempat tinggalnya masing-masing setiap orang.
Itu adalah cahayanya Allah dan cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa orang yang membaca sholawat, insya Allah 40 rumah dari depan ke belakang, samping kanan, samping kiri, insya Allah dijauhkan dari bala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijauhkan dari mada yang namanya kebakaran. Nah, kita tadi dimulai dengan membaca Ratib Al-Atos. Kemudian saya kesini diundang oleh Kiai Hasan Basri juga untuk mengijazahkan Ratib Al-Idrus. Mungkin daripada para hadirin banyak mengatakan iki Ratib iku apa? Lah maulid iku apa? Lah iki bedane Ratib kali maulud. Kalau maulid itu adalah dikarang oleh seorang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maulid Ad-Dibai, maulid Arbarjanji, maulid Simtud Duror, maulid Burdah, dan banyak maulid-maulid lain. Itu semua dikarang oleh orang yang sangat mencintai Rasulullah. Saking cintanya tidak, dan yang keluar itu dengan kata-kata yang penuh, kata-kata yang indah. Dan bahkan jauh sebelum daripada penyair-penyair, pengarang-pengarang maulid, ada di zaman sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memuji Rasulullah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat saking cintanya dia memuji Rasulullah di hadapan Rasulullah. Beliau adalah Sayyidina Hasan bin Sabit. Iki nek grup hadra mesti biasa krungu ambek gosidai. Tapi mungkin orang ngerti sapa sing ngarang saire. Potongane saire iku khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Ka'annaka qad khuliqta kama tasa'u. Engkau diciptakan tidak ada aib sedikit pun. Jadi Kanjeng Nabi iku gak ono kurangi, gak ono aibe. Ka'annaka qad khuliqta kama tasa'u. Seolah-olah engkau diciptakan itu order atau minta sendiri. Jadi yang paling indah makhluknya Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling ganteng ciptaannya Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata paling indah, alis paling indah adalah kepemilikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu adalah bukti seorang pecinta. Jadi ke orang pecinta itu nek apa ngetokno kata-kata gak mungkin kata-kata elek. Contohnya iki gak ono ibu-ibu ya. Wis bapak-bapak duwe bojo ngapuntene nek pas nikah ya kuru, barang wis bar dinikah ya lemu. Tapi ngundange tetap sayang. Ya itu adalah seorang pecinta. Ngundange ya sik sayang, ngundange ya sik apa ya nek wong-wong nok. Nek wong Jawa Tengah kan nok nek ngundang sayang ya. Soale aku iku wong Jawa Timur, asli kula Tuban. Jadi ya ngapunten nek ngomongnya rada-rada kasar. Jadi itulah orang pecinta. Gak mungkin keluar kata-kata yang tidak indah untuk seorang yang dicintai. Begitu juga dengan para pengarang daripada maulid. Itu tadi maulid. Maulid itu dikarang dan disusun. Jadi dikarang sair-saire. Habib Ali nulis Simtud Duror, onok maneh, mudah-mudahan ini ada Maulid Ad-Diyaul Amik yang dikarang oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Mudah-mudahan beliau diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Iku Habib Umar ngarang maulid teko awal sampai akhir, bahkan dongone diakhiri dengan nah. Kayak mau pas aku pembukaan, itu adalah pembukaan pertama daripada Maulid Ad-Diyaul Amik. Itu adalah seorang orang yang indah untuk meriwayatkan tentang keindahan, tentang akhlak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian babakan daripada Ratib. Ratib itu adalah susunan. Jadi terkadang ada orang mengatakan Shahibur Ratib, Shahibul Maulid. Kalau menyebutkan Shahibur Ratib itu susunan. Jadi ada wirid-wirid yang disusun. Ratib Al-Idrus
disusun oleh Sultanul Mala wal Imamul Aulia Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Al-Akbar. Kemudian ada Ratib Al-Atas disusun oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, sebutannya Ratibe Al-Atas. Terus Ratib siji iki ratibe paling masyhur karena ratib ini sering digunakan oleh orang-orang Nahdlatul Ulama kalau wiritan menjelang maghrib dan isya. Ratib Al-Haddad yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi sampai niku nek baca ratib ya kudu ngerti sapa sing nyusun ratib. Ratib Al-Atas iku disusun ambek Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Ratib Al-Idrus disusun ambek Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Itu adalah salah satu sahibur ratib. Juga mungkin daripada salah juga mungkin banyak yang menyusun ratib, tapi di kalangan habaib ratib 3 yang paling dikenal. Ratib Al-Idrus, Ratib Al-Atas dan Ratib Al-Haddad. Lah alhamdulillah kula diundang ya ini mriki kula mbek ngijazai, mudah-mudahan mangke dapat damel berkah saged diistiqomahkan. Jadi kita mengenal Habib Abdullah lewat dengan Ratib Al-Idrus. Dan kula niki alhamdulillah kula kantuk ijazah saking abah kula saking mbah kula saking buyut kula. Mbah ndure buyut iku apa udet-udet susur sampai Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Al-Akbar adalah orang dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali digelari Al-Idrus. Jadi kabeh Habib nek ketemu Al-Idrus mesti putune Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Jadi news antara kula sampai Habib Abdullah niki ono nek sekitar 18 napa 19 keturunan. Jadi sampai nek sembayangno berarti Al-Idrus iku ya wis akeh 19 keturunan kok. Jadi itu, dan keturunan Rasulullah sampai saat ini antara sekitar 34 sampai 36. Jadi keturunan Rasulullah itu 1400 sampai saiki itu terbanyak yang tercatat terjauh itu adalah yang keturunan ke-36, tapi juga ada yang keturunan ke-34 yang masih hidup. Jadi itu adalah yang nyusun ratib. Nah kemudian Al-Habib Abdullah ini adalah seorang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki wilayah, memiliki kewalian wali kutub, wali sing mimpin para wali. Jadi wali ku ana akeh, tapi wali dipimpin oleh wali siji sing kutub, sing mimpin para wali ku jenenge wali kutub. Lah wali kutub nek wali itu kutub tinggal ya digenteni wali kutub maneh. Hingga mungkin yang sering kita dengar wali kutub yang terakhir adalah Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf yang tinggal di Jeddah. Lah wali kutub iki khususnya buat duriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Habib Abdullah. Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus sing nyusun ratib Al-Idrus. Beliau ini adalah orang yang sangat dermawan, orang yang sangat cinta dengan Rasulullah dan sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Abdullah ini sadurunge tak critani iki kula teng mriki ora kok mau ida. Soalnya nek mau ida niku yasan, engko didalili ngaji Sahih Bukhari hadis iki iku yasan. Kula tak crita wae. Lah sadurunge crita iku aku ngekeki Al-Qur'an dhisik. Ana ayat iki nerangno sing kudu sampean cekeli. Antara nabi sama aulia sama wali itu berbeda. Nabi kalau aulia itu beda. Nek setelah Nabi Muhammad boten wonten nabi, tapi wonten aulia. Tapi mukjizatnya nabi itu juga mungkin terjadi di karomahnya para aulia. Kenapa? Karena yang memberikan mukjizat kepada nabi, yang memberikan karamah kepada aulia
itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Kun fayakun. Jadi sampai nek ono diceritani ono wali, ya ojo gumun, ojo kaget. Karena sing maringi karomah ya Gusti Allah. Jadi ono ceritane Nabi Musa belah lautan, sampai harus terima dengan iman. Begitu juga dengan para aulia yang diberikan kemuliaan, yang diberikan karomah, secara nalar kita tidak masuk akal, tapi kita wajib mempercayai karena yang memberikan karomah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah terus banyak para aulia yang telah tiada tapi dia masih memberikan efek positif kepada kita semua. Di antaranya para aulia Al Habib Umar, Habib Abdullah, Sunan Mataram. Wis tinggal pun suwe tapi sik di ziarahi mbek wong, isik diiling ambek wong. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Dan jangan engkau mengatakan orang-orang yang meninggal di jalannya Allah itu mati. Jadi wong nek mati iku ya wis putus, ora ana hubungan maneh. Allah yang mengatakan, jangan pernah engkau mengatakan orang-orang yang berjuang di hadapan Allah itu mati. Jadi para kiai, para alim ulama yang meninggal itu beliau tidak mati. Apa lanjutan daripada ayat tersebut? Bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan rezeki. Apa rezeki barzah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-Imam Jalalain mengatakan ada dua rezeki barzah yang diberikan Allah kepada pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Allah memberikan kebebasan ruh. Kebebasan ruh. Ruhnya diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Allah tetap mendengar doa-doa daripada orang-orang yang telah meninggal tersebut. Itu adalah rezeki barzah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita antara Al Habib Abdullah dengan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Itu hidupnya tidak sezaman. Jadi Syekh Abdul Qadir Al Jailani hidupnya di kota Baghdad, Habib Abdullah itu tinggal di kota Tarim, Hadramut, Yaman. Tapi beliau memiliki kewalian yang sangat tinggi. Setelah peninggal daripada Syekh Abdul Qadir Al Jailani, ada satu muridnya mendatangi Habib Abdullah di kota Tarim. Sampai ketemu Habib Abdullah di kota Tarim, si murid dari Syekh Abdul Qadir Al Jailani mengatakan kepada Habib Abdullah, ya Habib, engkau itu pangkatmu kan wali kutub, pemimpinnya para wali. Tulung sebutno mulyandi antara engkau dengan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Habib Abdullah dengan ketawaduannya, dengan kerendahan hatinya, beliau mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al Jailani jauh lebih tinggi kedudukannya dibanding dengan diriku. Itu adalah salah satu contoh wali. Wali itu orang sing sombong. Wali ku tawadu. Kemudian tidak lama ada pintu rumahnya Habib Abdullah itu diketuk. Diketuk dan dibuka oleh Habib Abdullah, dan murid Syekh Abdul Qadir Jailani tadi melihat sapa sing teko. Ternyata yang datang di depan pintu adalah Kanjeng Syekh Maulana Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Itu adalah salah satu contoh rezeki barzah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan kepada muridnya, engkau mengatakan aku dengan Abdullah mulia mana? Abdullah jauh mulia dibanding dengan diriku, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Aku itu adalah barruha, daratan. Sedangkan Abdullah bahruha adalah lautan. Jadi Habib Abdullah itu jauh lebih tinggi dibanding Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Itu adalah kedudukan. Jadi dua wali ketemu podo tawaduke, podo ra gelem dhuwure. Iku ciri-cirine wong sing
cinta mbek Allah. Lah Habib Abdullah iki duwe anak papat lanang, Abu Bakar, Husain, Alwi ambek Syekh. Sing paling masyhur anake iku jenenge Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Habib Abdullah iki duwe mertua jenenge Syekh Umar Mohdor. Duwe pakman iku jenenge Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakron. Duwe dulur jenenge Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakron. Sing nyusun sing ngarang Wirid Sakron. Lah Syekh Umar Mohdor mertuane iku sing ngarang Qasidah Man Ana iku sing ngarang mertuane Habib Abdullah, mertuane Sohibur Rotib Al-Idrus. Sampai tak ceritani kewaliane Syekh Umar Mohdor. Kewaliane Syekh Umar Mohdor iku sing ngrasakno wong liya. Dadi di zaman di Tarim iku cacilik lompat teko gunung sing dhuwur, bukit-bukit iku lompat mencolot sampai nyeluk ya Umar Mohdor sampai di ngisor sikile gak patah gak apa-apa. Iku karomai Syekh Umar Mohdor. Jadi cacilik hadi Tarim iku dolanane mencolot teko dhuwur genteng misal mencolot ya Umar Mohdor wis bedino cacilik dolanane kayak ngono iku. Karomai iku sampai iso dirasakno ambek wong liya. Terus Habib Abdullah ini miliki anak yang paling terkenal Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Habib Abu Bakar ini dites ambek bapake. Abu Bakar dites ambek bapake Habib Abdullah. Ya Abu Bakar, tolong kamu keliling dan carilah orang yang derajatnya lebih rendah daripada dirimu. Habib Abu Bakar iki anake wali, mbae wali, Habib Abu Bakar wali. Dikongkon ambek bapake golek wong sing makhluk sing luwih rendah derajate. Habib Abu Bakar dikon wong tuane metu. Rasulullah nate dawuh nggon paling elek-elek nggon niku pasar. Mlebu dek pasar. Mlebu dek pasar. Dek pasar nemu wong lagi wong gendeng. Wah, wong iki yang gendeng berarti ya luwih rendah teko aku. Ditarik. Iki tak dudukno abahku, wong iki luwih rendah to. Sampai di tengah jalan dia berpikir, orang gila ini tidak ada hukumnya. Kalau dia sebelum gila, dia adalah orang yang alim, orang yang beribadah dengan baik, dia akan selamat daripada adabnya Allah Subhanahu wa taala. Oh berarti wong iki lebih mulia. Sedangkan aku nek matine suul khotimah, wong iki ya luwih mulia, dibalekno meneh. Sampai keliling pasar ora nemu, metu teko pasar. Nemu bangkene anjing. Didelok bangkene anjing, anjing iki binatang ilere najis, mati, bangke. Ambek Habib Abdullah ape diangkat iki berarti makhluke sing luwih rendah teko aku. Ketika mau diambil dia berpikir bahwa hukum hewan tidak ada hukumnya. Sedangkan saya kalau tidak selamat ketika sakaratul maut, bahkan anjing ini lebih mulia daripada diri saya. Sampai akhirnya Abu Bakar muter gak nemu, balik meneh mulih nangis ketemu bapake. Wahai abah, sungguh aku tidak menemukan orang ataupun makhluk yang lebih rendah daripada diriku. Karena makhluk yang paling rendah adalah aku sendiri. Iku lho pangkate wong. Wong iku tambah dhuwur nek semakin merendah. Tidak ada orang yang tidak ada makhluk yang lebih rendah kecuali diriku sendiri. Karena aku adalah makhluk yang paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bisa dinyatakan tidak rendah jikalau aku bisa selamat meninggal dengan cara husnul khotimah. Kemudian abahnya mengatakan kalau begitu engkau lulus dan engkau saya izinkan berdakwah ke kota Aden. Jadi kota Tarim ke kota Aden. Kota Aden ini kotae adoh teko Tarim. Jadi engkau nek sampean Yayasan Basri bar telepon nambah anake iso takon-takon. Iso takon-takon. Aden ambek Tarim Cidega. Iso takon mbek anak Yayasan Basri sing saiki ndek Tarim. Sampai di kota Aden Habib Abu Bakar tidak diizinkan masuk kota.
Kota Aden niki sini wali-wali tok. Tidak boleh masuk kalau tidak orang punya memiliki karomah. Habib Abu Bakar niki ngomong, aku duwe karomah. Dudukno karomahmu, nek kowe dudukno karomah sab oleh mlebu. Akhirnya Abu Bakar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sama sobil laban. Abi Bakar dahil Aden. Wahai langit turunkan hujan susu karena Abu Bakar mau masuk kota Aden. Subhanallah langsung turun udan susu dan bahkan susunya sampai sekarang tidak basi, disimpan di museum daripada kota Aden. Itu adalah sedikit karomah daripada anake Sohibur Rotib Al-Idrus. Dan kemudian antara susunan Rotib, Al-Atos, Al-Idrus, Al-Haddad ini memiliki sanad yang saling bersambung. Habib Abdullah muridé Habib Umar, Habib Umar muridé Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Abu Bakar muridé sampai kepanggil temu Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Sanadnya nyambung. Dan bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahwa Habib Abdullah Habib Abdullah Al-Haddad berguru langsung dengan Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Ya wali pada wali wis ora usah diutek, ora usah dipikir be akal. Dan bahkan di makam kuburan Zambal itu ada dua kuburan Abdullah, antara Abdullah bin Alwi Al-Haddad dan Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Kalau di Medina ada Riyadhah min Riyadil Jannah. Di Tarim juga ada taman daripada tamannya surga, yaitu di antara dua kuburan, dua makam Abdullah, yaitu antara Abdullah bin Alwi Al-Haddad dan Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Jadi mudah-mudahan kita semua diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala bisa ziarah ke kota Tarim dan ziarah ke kota Madinah. Amin ya rabbal alamin. Dan orang-orang yang berziarah daripada makam Habib Abdullah Al-Haddad dan Habib Abdullah Al-Idrus, dan insya Allah itu seluruh hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi mungkin yang bisa saya ceritakan sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini nanti ijazah simbolnya saya ijazahkan kepada Kiai Hasan Basri. Jadi nanti bisa insya Allah bisa dibaca Rotib Al-Idrus dengan bareng-bareng, dan mudah-mudahan kita semua dipermudah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Sohibur Rotib Al-Idrus, berkat kita istiqomah membaca Rotib Al-Idrus, dan kita semua bisa membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diakui oleh Allah, kita diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya, dan kita semua dicabut nyawanya dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.